adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Fili hari ini di PA Anak Sekolah Minggu GRII Palembang. Nah, Kak Fili mau tanya, kalian punya nggak sih barang kesayangan yang kalian rawat baik-baik, sayang sekali? Nah, kalau kalian punya barang seperti ini, kalian rela nggak sih kasih barang ini ke orang lain? Nah, coba dipikirkan ya, kalian rela nggak? Ya udah deh, ini barang buat kamu aja. Nah, hari ini kita mau cerita tentang Abraham yang menyerahkan Ishak kepada Tuhan. Ishak itu apa, Kak Fili? Boneka? No, Ishak itu seorang anak kesayangannya yang satu-satunya mau dikasih ke Tuhan. Nah, waduh, ini adalah ujian yang sangat berat buat Abraham. Tapi nanti kita dengar Pak Amin cerita ya, bagaimana Abraham menghadapinya. Nah, sekarang Kak Fili mau mengajar kita satu lagu dulu. Judulnya Dia Harus Makin Bertambah. Dengar Kak Fili satu kali dulu ya, nanti kita akan bernyanyi bersama-sama. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, kita nyanyi satu lagu ini bersama-sama ya. Kak Fili ajak kita semua berdiri dan mengikuti gayanya. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Baik sekali. Nah, setelah kita mengatakan bahwa Tuhan harus makin bertambah, berarti kita juga harus semakin mencintai Tuhan. Nah, kita sekarang mau mencoba lagu yang kedua ya, judulnya Cintalah Tuhan. Dengar Kak Fili satu kali dulu sambil melihat gayanya, nanti kita akan bernyanyi bersama-sama. Cintalah Tuhan. Cintalah Tuhan, karena Ia telah menebusku. Dia memberi aku hidup baru. Cintalah Tuhan yang menghapus dosaku. Seluruh hidupku ku cinta Tuhanku. Oh Tuhan, terimalah kasih-Ku. Jiwa raga ku tatamu. Cintalah Tuhan, jangan lupa kasih-Mu. Ku mau beritahukan Injil Tuhanku. Nah, ayo adik-adik, kita nyanyi lagu ini, Cintalah Tuhan, sambil bergaya. Cintalah Tuhan, karena Ia telah menebusku. Dia memberi aku
mau Kak Fili latih adalah tambah hari. Oke, lagunya gampang. Tambah hari, tambah hari, tambah hari. Kita semakin cinta Tuhan, kita semakin percaya, kita semakin benci dosa, dan kita semakin setia. Oke, kita nyanyi lagu tambah hari sebanyak 2 kali. Sebelum kita masuk ke dalam PA, Kak Fili ajak kita semua lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita akan masuk dalam doa, kalian semua ikutin Kak Fili ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersama-sama dapat duduk untuk mengikuti PA anak. Berkatilah ya Tuhan puji-pujian kami dan pemberitaan firman Tuhan. Pimpinlah supaya kami dapat mengerti. Berkati juga Pak Amin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, yuk kita nyanyi lagu yang pertama, Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yeay, silakan duduk adik-adik. Nah, tadi ingat ya bahwa kita harus meninggikan Kristus dan kita harus memberitakan salib Kristus. Bagaimana caranya? Pertama-tama yang harus dilakukan adalah mencintai Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah menebus kita. Baru kita bisa menyebarkan berita tentang salib Kristus kepada teman-teman kita. Nah, yuk kita nyanyi lagu yang kedua, Cintalah Tuhan, dengan sikap yang mau berdoa. Cintalah Tuhan. Cintalah Tuhan.
firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di dalam kelas PA Anak Sekolah Minggu. Hari ini Pak Amin akan cerita Alkitab dari mana sih? Nah, Pak Amin akan cerita Alkitab lanjut dari yang dulu, kemudian maju lagi, maju lagi, maju lagi. Nah, hari ini Pak Amin akan cerita Alkitab dari mana? Dari janji Tuhan kepada Abraham. Kemudian sesudah itu dilanjutkan pada hari ini menjadi ujian Tuhan kepada Abraham. Ujiannya ujian apa sih? Ujian itu apa sih? Nah, sebentar kita akan mendengarkan. Tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Kita minta Tuhan tolong kita sekalian supaya kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Amin. Yuk anak-anak, kita berdoa. Seperti biasa, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, mata dipejamkan. Ikut Pak Amin doa ya. Tuhan, kami pada hari ini berterima kasih kembali kepada Tuhan karena Tuhan akan memberikan firman Tuhan kembali kepada kami. Tolong kami supaya kami mendengarkan baik-baik dengan telinga kami dan supaya kami mengerti apa yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, beberapa waktu lalu Pak Amin itu sudah menceritakan tentang apa? Dari cerita Alkitab. Ya, betul-betul terjadi. Sungguh-sungguh terjadi. Yang mana terjadinya? Dulu ya, beberapa waktu lalu Pak Amin sudah bercerita tentang apa? Tentang Tuhan berjanji kepada Abraham. Janji apa sih? Ada dua janji. Pertama, janji apa? Pertama adalah janji Tuhan akan memberikan tanah. Yang kedua, Tuhan akan memberikan anak. Tuhan akan memberikan tanah. Memangnya Abraham belum punya tanah? Kan Abraham sudah punya tanah. Di mana? Itu loh, di Ur Kasdim. Masih ingat anak-anak? Masih ingat ya? Di Ur Kasdim. Tuhan sudah begini ya. Abraham itu sudah punya tanah di sana. Tetapi Tuhan tidak mau Abraham tinggal di Ur Kasdim. Kenapa? Di Ur Kasdim itu orang-orangnya menyembah kepada siapa? Menyembah kepada patung-patung dan bukan menyembah kepada Tuhan. Jadi Tuhan suruh Abraham keluar dan Tuhan berjanji akan memberikan tanah yang baru kepada Abraham. Nah, sesudah itu kemudian Tuhan juga memberikan janji lagi kepada Abraham. Janji apa? Janji anak. Loh, kan Abraham itu sudah tidak bisa punya anak. Tetapi kalau Tuhan yang janji, bisa. Dari tidak bisa jadi bisa. Kan Abraham sudah tua dan juga istrinya Sarah juga sudah tua. Kata Tuhan, tidak apa-apa. Bisa. Kamu memang tidak bisa, tetapi saya bisa. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kemudian Abraham betul-betul mendapatkan anak. Ya, walaupun Abraham sudah tua, walaupun istrinya Sarah juga sudah tua. Umur berapa Abraham waktu mendapatkan Ishak? Umur 100. Wih, sudah tua sekali, 100 tahun. Dan kemudian istrinya Sarah
Sudah umur berapa? Sudah umur 90, sudah tua sekali. Tetapi apa? Tetapi bisa. Karena apa? Karena Tuhan yang berjanji. Nah, jadi kemudian Abraham mendapatkan anak. Anaknya siapa dikasih nama? Dikasih nama Ishak. Ishak itu artinya apa sih? Artinya adalah tertawa. Apakah waktu Ishak lahir itu ya, kemudian kan kalau anak-anak bayi baru lahir kan menangis, "Oa, oa, oa." Tetapi apakah Ishak tertawa? Bukan. Mana ada anak baru lahir ketawa? Hehehe, tidak bisa. Cuma bisanya menangis. Lalu kenapa Ishak dikasih nama Ishak, yang artinya tertawa? Yang tertawa bukan Ishak. Yang tertawa siapa? Yang tertawa itu mamanya yang bernama Sarah. Karena apa? Karena waktu Tuhan kasih janji ya kepada Abraham, kemudian Sarah sudah tua. Jadi dia tertawa, "Ih, lucu ya, lucu, lucu. Saya kan sudah tua, mana mungkin punya anak." Tetapi apa? Tapi ternyata betul-betul punya anak. Ya sudahlah, kasih nama siapa? Sudah kasih nama Ishak, yang artinya tertawa. Nah, sesudah Ishak lahir, kemudian ya Abraham sayang sekali sama Ishak. Sayang, setiap hari Abraham melihat kepada Ishak dan kemudian main-main dengan Ishak. Bayinya masih kecil ini, dan kemudian Abraham tuh seneng sekali sama Ishak. Sampai apa tahu anak-anak? Sampai Abraham itu ya lebih ingat kepada Ishak daripada kepada Tuhan. Ya, jadi Abraham itu lebih ingat kepada siapa? Kepada Ishak. Setiap hari Abraham itu main-main sama Ishak, senang sekali. Sampai-sampai Abraham itu lebih ingat kepada Ishak dan kurang ingat kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, jadi seharusnya Abraham itu harus lebih ingat kepada Tuhan, bukan kepada Ishak. Boleh sih ingat kepada Ishak, boleh, tetapi apa? Tetapi harus lebih ingat kepada Tuhan. Karena apa anak-anak? Karena Ishak itu diberikan oleh Tuhan. Jadi apa? Jadi harus lebih ingat kepada Tuhan daripada kepada Ishak. Nah, jadi Tuhan tahu ya, Abraham itu sekarang lebih ingat kepada Ishak daripada kepada saya. Dan itu anak-anak bahaya. Apa? Bahaya. Bahaya apa? Bahaya tahu di mana anak-anak? Kalau kita lupa kepada Tuhan, nanti apa? Nanti kita pelan-pelan sudah tidak butuh Tuhan lagi. Saya sudah tidak perlu Tuhan lagi. Lama-lama begitu. Nah, sedangkan apa? Sedangkan kita manusia itu ya, kita sangat butuh Tuhan. Kita sangat perlu Tuhan. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita bisa hidup karena apa? Karena Tuhan. Tuhan yang memberikan matahari, Tuhan memberikan sinarnya sehingga ada siang dan kemudian ada malam. Tuhan juga yang memberikan udara sehingga kita bisa bernapas supaya kita tidak mati. Nah, jadinya ya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan kemudian kita harus selalu ingat kepada Tuhan. Ingat anak-anak, harus lebih ingat kepada siapa? Ingat kepada Tuhan. Karena apa? Karena semua yang kita punya ini ya, itu semua punyanya Tuhan. Rambut kita punya Tuhan. Tangan kita punya Tuhan. Mata kita punya Tuhan. Coba kalau kita tidak punya mata, maka kita tidak bisa melihat, gelap. Dan kemudian waktu kita jalan-jalan, kita pasti jatuh. Kenapa? Karena tidak punya mata. Lalu telinga kita punya siapa? Punya Tuhan. Kemudian jantung kita yang di dalam ini, yang setiap
hari berdetak. Ya, duk, 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 duk. Untuk apa jantung berdetak itu? Untuk memompa darah. Dan darah itu dialirkan ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, jantung itu tidak pernah istirahat. Dia bekerja terus. Itu dari siapa? Itu dari Tuhan juga. Nah, jadi ya, Abraham itu dia lebih ingat kepada siapa? Lebih ingat kepada Ishak daripada kepada Tuhan. Maka Tuhan tahu ini bahaya. Apa anak-anak? Bahaya. Ya, karena apa? Karena Abraham itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian Tuhan harus apa? Harus menguji Abraham. Menguji itu apa sih? Seperti ini. Anak-anak kan kalau sekolah itu kan sesudah belajar, maka ada suatu waktu itu ya ada ujian atau ada ulangan. Ya, ada ujian. Supaya apa? Supaya yang kita pelajari itu kemudian kita belajar lagi. Dan kemudian pada waktu ujian kita bisa. Ya, jadi kita juga perlu ujian. Termasuk juga Abraham juga perlu ujian. Nah, ujiannya seperti apa? Ya, seperti apa? Lalu kemudian begini ya, cara Tuhan itu menguji Abraham. Suatu waktu Tuhan memanggil Abraham. Abraham. Kata Abraham, ya Tuhan. Lalu kata Tuhan, ambillah anakmu yang satu itu, atau yang tunggal itu, yang kamu sayang, yang namanya Ishak, dan kamu pergi kemana? Ke tanah Moria. Dan kemudian persembahkanlah Ishak itu sebagai apa? Sebagai korban bakaran. Di mana? Di salah satu gunung yang nanti saya kasih tahu kepada kamu. Abraham terkejut. Hah? Tuhan minta apa? Tuhan minta anak saya yang satu ini, yang paling saya sayang, yang namanya Ishak. Sebagai apa? Sebagai korban bakaran. Kalian tahu apa sih artinya korban bakaran? Korban bakaran itu ya seperti apa? Yang namanya korban itu pada zaman dulu itu namanya apa? Ucapan terima kasih. Ya, seperti misalnya kalau kalian pergi ke sekolah minggu, maka apa? Maka kalian itu kan membawa uang. Lalu sesudah itu kemudian nanti kalian akan masukkan uang itu ya ke kantong persembahan. Begitu kan ya anak-anak? Iya kan? Waktu misalnya ibadah sekolah minggu, maka kemudian ada guru-guru sekolah minggu sesudah mengajar, kemudian ini waktunya kita sekarang memberikan persembahan. Berupa apa? Oh, berupa uang. Jadi pada waktu kantong persembahannya kemudian diedarkan, kemudian kita masukin tuh, pluk, ya persembahan kita, uang kita, pluk. Nah, itu buat apa persembahan itu? Itu namanya sebagai, oh terima kasih Tuhan, ya karena Engkau sudah memberikan uang kepada mama papa, dan kemudian mama papa kemudian juga memberikan uang lagi kepada saya, dan sebagian uang itu aku persembahkan lagi buat Tuhan. Sebagai apa? Sebagai namanya terima kasih Tuhan, yang mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, nah tetapi ucapan terima kasih daripada Abraham kepada Tuhan bukan uang, lalu bukan juga domba, bukan kambing,
Tetapi apa? Tetapi Tuhan minta anaknya sendiri yang paling disayang, yang satu itu, yang namanya Ishak. Ya, nah kemudian sesudah itu akhirnya apa? Tuhan minta itu untuk apa? Untuk terima kasih kepada Tuhan. Kemudian Abraham, tidak salah ya Tuhan. Kok Tuhan minta anak sih? Biasanya Tuhan itu minta domba. Kemudian dombanya itu dipotong lehernya. Sesudah itu domba itu kemudian ditaruh di mana? Di atas kayu-kayu. Dan kemudian sesudah itu kayu itu akan dibakar. Dan kemudian domba yang sudah dipotong yang ditaruh di mana? Di atas kayu. Kemudian akan membakar domba itu. Dan kemudian waktu domba dibakar, lalu ada asap-asapnya. Ya, asapnya itu wangi sekali. Mirip apa anak-anak? Kalian pernah cium wangi sate? Ya, tukang sate atau tukang sate? Ada sate ayam, ada sate kambing, dan kemudian itu nanti dibakar itu sama tukang sate. Di atas apa? Di atas api. Ya, daging ayam atau daging kambing yang sudah dipotong kecil-kecil, kemudian ditusuk dengan bambu kecil, dan kemudian ditaruh di atas api, kemudian dikipas-kipas. Nah, waktu dikipas-kipas itu ya nanti ada asapnya, dan asapnya itu harum, aduh enak, wangi sekali. Ya, nah tetapi apa? Tetapi Tuhan itu tidak minta domba. Tuhan tidak minta kambing. Tuhan minta siapa? Tuhan minta anaknya Abraham yang namanya Ishak. Dan kemudian tentulah ya Abraham terkejut. Hah? Tuhan minta apa? Tuhan minta anak saya. Dan kemudian anak saya itu ya nanti akan apa? Akan dipotong lehernya dan kemudian ditaruh di atas kayu, kemudian nanti dibakar. Tuhan minta itu. Waduh, bagaimana ya? Tetapi anak-anak, ada tetapinya. Abraham itu ya kan disebut sebagai apa? Sebagai orang bapak orang beriman. Apa artinya? Artinya Abraham itu percaya saja sama Tuhan. Tuhan suruh apa, pokoknya Tuhan itu pasti baik. Nah jadinya ya Abraham kemudian sesudah pikir-pikir, saya harus lebih taat kepada Tuhan. Ya Tuhan minta anak, tidak apa-apa. Karena apa? Anak ini juga Tuhan yang kasih kok. Nah sekarang Tuhan minta lagi, tidak apa-apa. Dan besok pagi-pagi kemudian apa? Kemudian Abraham yang mempersiapkan semuanya. Abraham persiapkan apa? Abraham persiapkan yang pertama, Abraham persiapkan keledai. Keledai seperti apa sih? Mirip-mirip kuda. Cuma kuda besar, keledai lebih kecil. Kuat, cukup kuat. Dan kemudian Abraham sediakan apa? Abraham panggil dua pembantunya. Pembantuku, ya Tuan, kamu ikut saya. Kemana Tuan? Kamu ikut saya saja. Ya. Dan kemudian Tuhan persiapkan siapa? Selain pembantu dua, Tuhan persiapkan Ishak anaknya. Anakku, ya Papa, ikut Papa. Kemana Papa? Sudah, kamu ikut saja. Ya, karena hari ini Papa akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, Ishak itu anak-anaknya anak yang baik. Ya, anak yang baik. Kemudian disuruh ikut. Iya, ikutnya tahu nggak perjalanannya berapa lama? Lama loh. Itu bisa lebih daripada 1 hari. Ishak berjalan. Ya, papanya juga berjalan. Pembantunya juga berjalan. Dan kemudian keledainya juga berjalan. Nah, keledainya untuk apa?
itu keledainya untuk mengangkut kayu. Karena kayunya itu ya cukup banyak. Kayu ya yang sudah dipotong-potong jadi lebih kecil, lalu kemudian diikat dan kemudian ditaruh kemana? Ditaruh ke badannya keledai. Ya, jadi kemudian ayo kita mulai, kita jalan. Dan kemudian Abraham mulai jalan. Lalu kemudian sama dua pembantunya, sama Ishak, ya. Dan kemudian juga Abraham tidak lupa bawa apa? Bawa pisau. Dan juga tidak lupa bawa apa lagi? Bawa api. Nah, jadi Pak Amin ulang ya. Abraham bawa apa? Bawa 2 orang, yaitu pembantunya. Bawa 1 orang lagi, yaitu anaknya. Dan kemudian bawa apa lagi? Bawa keledai. Bawa apa lagi? Bawa kayu. Bawa apa lagi? Bawa api. Bawa apa lagi? Bawa pisau. Kayu buat apa? Buat dibakar nanti. Kemudian pisau buat apa? Buat memotong. Api buat apa? Ya buat membakar. Nah jadinya ya, kemudian Abraham jalan. Jauh loh perjalanan ya. Sampai berapa hari? Oh sampai 3 hari. Dan kemudian kalau sudah capek, aduh capek nih papa capek. Ya sudah nak, kita istirahat dulu. Sudah ya, istirahat sambil makan. Sesudah itu sudah istirahat cukup. Oke nak, kita jalan lagi. Ayo papa, jalan lagi. Jalan. Nah, sesudah 3 hari berjalan, kemudian apa? Kemudian Abraham lihat. Udah lihat-lihat. Nah, ini tempatnya nih. Ya, ini di tanah Moria. Dan kemudian sebentar lagi naik gunung. Nah ini gunungnya nih. Kemudian Abraham suruh apa? Suruh 2 pembantunya. Pembantuku, kamu sudah di sini saja. Ya, kamu diam di sini saja. Lalu Tuhan, saya akan naik ke gunung. Sama siapa? Sama Ishak. Berdua saja Tuhan. Ya, berdua saja. Ya, dan kemudian kayu-kayu itu ya yang ada di badannya keledai, kemudian Abraham suruh pindahkan kemana? Ke punggungnya Ishak. Ya, jadi Abraham suruh ayo pindahkan kayu-kayu itu kemana? Biar tadinya diangkut oleh keledai, sekarang diangkut oleh Ishak. Oke pindahkan. Kemudian Abraham bilang Ishak, sekarang kayunya diangkat sama kamu ya, atau diangkut sama kamu. Oke papa. Sudah naik ya. Jadi Abraham sekarang yang naik ke gunung. Lalu pembantunya tidak dibawa. Siapa saja? Abraham sama Ishak berdua. Lalu kemudian Abraham bawa apa aja? Abraham bawa pisau, kemudian api, lalu kemudian kayu. Ya sudah, kemudian naik ke gunung, naik. Lalu ya, waktu sambil berjalan, Ishak ingatkan papanya, Pak, kayu sudah ada, ya, kemudian api sudah ada, lalu kayu, api, pisau sudah ada, lalu dombanya mana Pak? Aduh. Abraham ya, waktu ditanya begitu oleh anaknya, tentu Abraham, aduh, nah, kamu tidak tahu ya nak ya, kamu tidak tahu. Dombanya siapa? Itu kamu dombanya. Tetapi Abraham ya, dia tidak ngomong begitu. Dia bilang apa sama Ishak? Kan Ishak tanya ya, Pak, dombanya mana? Abraham itu ya bilang apa sama Ishak? Nah, nanti Tuhan akan sediakan di atas dombanya. Ya, oh gitu ya Pak. Ya, sudah. Sekarang kita naik lagi. Nah, sesudah sampai di puncak gunung itu, kemudian apa? Kemudian Ishak lihat, mana dombanya Pak? Papa bilang katanya sudah disediakan Tuhan
di puncak gunung? Kok tidak ada? Maka kemudian Abraham berkata begini, nah, sebetulnya yang Tuhan perintahkan Papa kasih persembahan ya sebagai korban bakaran. Nah, korbannya adalah kamu, nah. Hah? Saya? Iya. Yang minta itu adalah Tuhan. Nah, kan Ishak itu ya sudah besar loh. Ya, sudah remaja, badannya kuat. Abraham itu umurnya sudah 100 lebih, sudah tua. Nah, jadi ya, saya. Jadi Papa, saya yang akan dipotong. Saya akan dibakar. Kata Abraham, iya nak, karena Tuhan yang minta. Nah, hebatnya apa Ishak? Hebatnya Ishak ya, Ishak tidak melawan. Ishak itu ya tidak lari. Nah, kalau misalnya bukan Ishak yang, saya mau dipotong. Oh, enggak mau. Wih, enggak mau. Pasti lari. Tetapi Ishak itu ya bilang apa? Pak, kalau memang ya Tuhan yang minta, tidak apa-apa. Sekarang Pak, sekarang silakan ikat saya. Ya, dan kemudian ya Abraham itu sudah menyusun kayu-kayu untuk dibakar. Dan kemudian sesudah disusun kayu-kayu, kemudian Ishak naik ke atas kayu itu. Sekarang Pak, ikat saya. Ya, supaya Ishak itu tidak berontak. Sekarang silakan ikat saya. Aduh, Abraham ya, dia sedih sekali. Karena apa? Karena dia itu harus potong anaknya sendiri. Biasanya Abraham itu potong siapa? Potong kambing, potong domba. Sekarang harus potong anaknya sendiri. Tetapi ini perintah Tuhan. Ya sudah, akhirnya ya sesudah Ishak diikat, dan kemudian Abraham mengambil apa? Mengambil pisaunya. Waktu dia ambil pisaunya, Abraham itu dia sudah siap. Untuk apa? Untuk memotong leher Ishak. Nah, dan kemudian Abraham dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong kuatkan saya. Karena apa? Karena tidak mudah. Dan kemudian Abraham angkat pisaunya tinggi-tinggi. Dan juga kemudian Ishak matanya ditutup, dipejamkan, meram. Dan kemudian ketika pisau itu diangkat tinggi-tinggi, dan kemudian ketika Abraham itu mau tusukkan ke leher Ishak, tiba-tiba ada suara, jangan Abraham, jangan kau apa-apakan Ishak. Ya, jangan kamu apa-apakan Ishak. Karena apa? Karena Tuhan sudah tahu bahwa Abraham itu ternyata apa? Ternyata dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu hanya menguji Abraham. Apakah Abraham tetap setia kepada Tuhan? Ya, dan kemudian sesudah itu Tuhan berkata, jangan kamu apa-apakan Ishak. Dan kemudian Abraham, tidak jadi Tuhan, tidak jadi. Ya, tidak jadi. Oh, Abraham senang sekali. Dan kemudian Abraham dia menoleh ke belakang. Waktu dia menoleh ke belakang ya, ternyata apa? Ternyata itu ada seekor kambing. Ya, dan kemudian dia punya tanduk. Dan kemudian tanduknya itu ya tersangkut di sebuah dahan pohon. Ya, tersangkut. Nah, kemudian Abraham tahu bahwa oh, Tuhan itu sudah sediakan kambing atau domba. Dan kemudian kambing itu diambil, kemudian diikat, kemudian akhirnya itu dikorbankan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, nah jadinya apa? Jadinya Tuhan sudah menguji Abraham. Dan kemudian Abraham itu tetap setia kepada Tuhan. Dan kemudian Abraham itu dia makin ingat kepada Tuhan. Ya, bukan cuma kepada Ishak, tetapi kepada Tuhan. Paling penting itu kepada Tuhan.
Itu yang paling penting. Nah, lalu yang apa sih hubungannya dengan ini loh? Dengan itu kan dalam perjanjian lama ya. Di perjanjian baru ada apa Thomas? Ada satu ayat di dalam Yohanes pasal 3. Ayat keberapa? Ayat ke-16. Isinya apa? Isinya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang anaknya yang satu-satunya. Kepada siapa? Kepada dunia ini, supaya barang siapa yang percaya kepada anaknya itu, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, jadi ayatnya seperti apa? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hubungannya apa? Hubungannya apa ya? Sama tadi Abraham dengan Bapa di surga mempersembahkan anaknya. Hubungannya apa? Itu apa? Kalau Tuhan itu ya minta kepada Abraham, Abraham, kamu ambil anakmu yang tunggal itu, atau yang satu itu, yang paling kamu kasihi, yaitu Ishak, ya, dan persembahkanlah kepadaku sebagai korban bakaran. Hubungannya apa, anak-anak? Hubungannya kita itu ya manusia berdosa, dan semua manusia itu pasti akan mati. Ya, suatu saat semua manusia akan mati. Sesudah mati, ya sudah dikubur. Ya, pasti akan mati. Kenapa manusia bisa mati? Karena apa? Karena Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah mati atau maut. Ya, Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Karena semua manusia sudah berbuat dosa, maka akan dihukum oleh Tuhan, dan kemudian dia akan mengalami kematian suatu saat. Dan sesudah mati, maka dia nanti akan dihukum, akan dibakar di dalam api neraka. Ya, nah jadi ya Tuhan itu tahu bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka apa? Maka Tuhan berjanji, jikalau kamu mau selamat, jikalau kamu nanti tidak dihukum di dalam api neraka, maka apa? Maka Tuhan sudah memberikan apa? Memberikan jalan. Sudah memberikan jalan kepada manusia. Bagaimana jalannya? Tinggal percaya saja. Kepada siapa? Kepada anak Tuhan yang tunggal, yang namanya adalah Yesus Kristus. Yang apa? Yang dikorbankan, yang disalibkan, dan kemudian dia mati bagi kita untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Dan nanti kita tidak perlu lagi dihukum. Di mana? Di dalam api neraka. Karena apa? Karena sudah ada anak Allah yang tunggal itu, yang begitu dikasihi dan kemudian diserahkan buat kita. Nah, jadi anak-anak, itu hubungannya. Kita manusia berdosa. Kita manusia berdosa. Dan kita suatu saat akan dihukum oleh Tuhan. Tapi Tuhan sudah berjanji memberikan anaknya yang tunggal itu, yang begitu dikasihi, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, tetapi mendapatkan hidup yang kekal.
Nah, anak-anak sudah mengerti sekarang? Sudah mengerti? Anak-anak tahu juga adalah kita semua manusia berdosa, tahu? Dan kita nanti pasti akan dihukum, tahu? Sudah tahu ya? Sudah tahu sekarang. Tuhan memberikan jalan keluar. Yaitu apa? Percaya kepada Tuhan Yesus, yang adalah anak Bapa, yang tunggal, yang dikasihi. Dan kita waktu percaya kepada Dia, kemudian Bapa berjanji tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadinya anak-anak sudah ada jalannya. Anak-anak sekarang sebagai manusia berdosa perlu siapa? Perlu Tuhan Yesus. Yang apa? Yang sudah dikasih oleh Allah kepada kita. Ya, dan kemudian kita tinggal percaya saja. Anak-anak sekarang Pak Amin mau tanya, mau tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Mau tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanku dan juga sebagai juru selamatku satu-satunya yang akan menyelamatkan saya? Anak-anak mau terima Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat anak-anak? Mau? Mau? Kalau mau, angkat tangan. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhanku dan juru selamatku? Yang mau angkat tangan. Ayo angkat tangan. Siapa? 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 Ayo angkat tangan. Oke, terima kasih. Ya, Tuhan sudah menyelamatkan anak-anak. Oke, nah kalau begitu Pak Amin akan ajar satu lagu. Lagu seperti apa? Lagu seperti ini ya. Karena Allah cinta diberikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya. Dia akan datang pula, alangkah mulia kasihnya pada saya. Oke, sekarang semua anak-anak berdiri dan kemudian ikut Pak Amin nyanyi. Apa judulnya? Karena Allah cinta. Oke, ayo berdiri, berdiri, berdiri. Sudah, ikut Pak Amin ya, kita nyanyi sama-sama. Karena Allah cinta diberikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya. Dia akan datang pula, alangkah mulia kasihnya pada saya. Satu kali lagi ya, lagunya bagus sekali. Oke, ya, siap ya. 1, 2, 3. Karena Allah cinta diberikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya. Dia akan datang pula, alangkah mulia kasihnya pada saya. Oke, anak-anak, yuk mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata dipejam, kepala ditundukkan. Ikut Pak Amin berdoa ya. Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami sudah mendengar bagaimana Tuhan menguji Abraham
Dan Tuhan meminta Abraham menyerahkan atau memberikan anaknya yang tunggal, yang dikasihi, yaitu Ishak. Dan kemudian ternyata Bapa di sorga memberikan anak Bapa yang tunggal, yang satu-satunya diberikan kepada saya, manusia berdosa, supaya saya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada Engkau yang sudah memberikan anakmu yang tunggal mati bagi saya. Tolong kami Tuhan, supaya saya juga memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kelas PA anak kita pada hari ini selesai sampai di sini. Ya, sampai jumpa 2 minggu lagi. Jangan lupa ajak kawan-kawan kalian. Untuk apa? Untuk ikut belajar. Ya, ajak kawan-kawan, tetangga-tetangga, kawan-kawan di sekolah, dan juga minta mama, minta papa, ma, pa, ajak dong teman mama, teman papa yang juga punya anak sama seperti saya, bisa mendengarkan firman Tuhan, dan mereka juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Gitu ya anak-anak ya. Oke, sampai di sini, sampai jumpa 2 minggu dari sekarang. Dadah. Adik-adik, tadi kita semua sudah mendengar ya bagaimana Tuhan menguji Abraham, tapi Abraham percaya kepada Tuhan. Nah, maka dari itu Kak Fili ajak kita nyanyi lagu nomor 3, yaitu Tambah Hari, sebagai janji kita bahwa semakin hari kita mau semakin mencintai Tuhan dan setia kepada Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu Tambah Hari sebanyak 2 kali. Sudah di sini selesai PA anak kita. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Dadah.